tempat kita duduk santai dan ngobrolin hal-hal yang kadang kita lewatin gitu aja di kehidupan sehari-hari. tentang manusia, tentang rasa, dan isu-isu di sekitar kita. Nah, kami Robin. Dan Ulir. Tapi Wow, tapi kenapa tuh? kita nggak berdoa aja nih Kak, tapi kita akan menghadirkan kedua orang yang sangat-sangat berpengaruh di yayasan kita ini. Mari kita sambut. Wow, pada Ini penasaran dia. nggak sih? Oke teman-teman, jadi kita udah bersama Boleh kenalan? Oke. Halo, kenalin aku Hesperani dan Bang Recan. Kalian berdua ini selaku apa sih di yayasan Humanity ini Pak? Oh, kalau aku kebetulan aku sebagai sekretaris di Yayasan Humanity, terus ada Bang Recan juga sebagai ketua Yayasan Humanity. Terus ada beberapa pengurus yang lain juga sebenarnya. Kalian ini kan udah jadi pengurus ya. Udah jadi pengurus itu udah berapa lama? Kalau saya udah 1 tahun 7 bulan menjadi pengurus Humanity. Kalau aku dari baru sih, kalau untuk jadi pengurus tuh aku baru. Tapi kalau misalnya jadi relawan itu udah cukup lama, hampir 1 tahun. Oh gitu. Nah jadi gitu teman-teman. Kalian ada pengen tahu gak sih sebelum mereka datang ke sini apa aja sih kesibukan mereka sebelum ini? Coba ceritakan dulu Mas. Kalau kesibukan sehari-hari ya, kalau pribadi di rumah membantu orang tua seperti Insya itu. Allah. Jadi kegiatan-kegiatan yang memang bermain sama teman, terus sholat 5 waktu. Kalau mbaknya gimana? Aku kalau sebelum bergabung di Hero itu waktu bergabung Hero kan sebagai mahasiswa yang lagi apa ya? Hektik ya? Ya kan hektik lagi musti ya kan. Jadi Semester tuh akhir ya Mat ya? iya benar, jadi bingung nih harus ngapain ya kan, harus ngapain selama semester terakhir ini bingung karena banyak waktu kosong Ya. juga. Akhirnya diajak teman buat kesini awalnya, terus ini kayaknya menarik deh di sini, akhirnya bergabung jadi relawan di sini. Terus setelah jadi relawan kayaknya nyaman ya kan di sini, akrab juga dengan relawan yang ada, terus tuh akrab juga dengan apa nih pasien-pasien yang ada di sini. Akhirnya ya udah kita bergabung jadi relawan terus menetap. Akhirnya dapat tawaran untuk kerja di sini gitu. Oke, berarti awalnya dari gabut nih, nggak ada kegiatan karena semester akhir. Pengen mencari kegiatan, jadi relawan, habis itu bisa jadi pengurus. Betul. Keren banget ya teman-teman. Nah, kita itu biar teman-teman pada tahu kan Bener banget. gimana sih sejarah awal berdirinya Yayasan Humanity ini, Mas Mbak? Kalau boleh ceritain gitu. Kalau sejarah Humanity ini bergeraknya di apa namanya, generasi baik, generasi dulu. Generasi baik ini sebuah organisasi kah? Iya, sebuah organisasi generasi baik. Ya, di situ banyaklah komunitasnya, kayak ibaratnya orang-orang yang di dalamnya orang-orang baik juga gitu. Terus tercetuslah membuat rumah ODGJ, yaitu Humanity, buatlah Humanity. Dan Humanity itu singkatan dari Haji Robert. Oh, ada singkatan arti hero itu. Iya, iya. Oh, Jadi iya, makanya iya, bukan iya. hero ya, Ya, kan? bukan hero. Tapi sebelum ke Haji Robert ini, siapanya Hero Humanity gitu, biar semua sobat-sobat Hero juga mengetahui siapa sih sosok Haji Robert ini. Oh, Pak Haji Robert itu salah satu pengusaha yang ada di Jambi. Ya, beliau juga ikut kegiatan-kegiatan sosial, suka ikut kegiatan sosial juga. Makanya beliau itu membuat Hero Humanity itu menjadi rumah untuk ODGJ. Apalagi kan seperti kita tahu ODGJ itu banyak yang terlantar di pinggir jalan gitu. Jadi disinilah tempat mereka tuh bisa dihargai, bisa ya tahu tempat mereka pulang, tempat dihargai gitu. Ya, jadi dia tuh sebagai pendiri yayasan ini kalau Haji Robert. Ownernya ya. Ownernya betul.
kalian hadapin gitu? Kayak apakah ada kejadian unik yang benar-benar kalian ingat mungkin? Kalau kejadian unik sih banyak ya, tapi kalau untuk beberapa pasien itu ada yang mereka tuh latar belakangnya beda-beda. Ada yang autis dan skizo seperti Sebek itu kan Ya. namanya Jamaluddin, tapi dia dipanggil Sebek, dia mau manggil dirinya Sebek. Oh, jadi dia mau panggilan tersendiri. Nah, iya, jadi dia ada panggilan dia tersendiri. Iya. Nah, kalau untuk penanganan Sebek kejadian unik ya, dia pasti nanyain terus ke saya itu telepon bapakku. Padahal bapaknya mohon maaf udah meninggal gitu. Oh, Agak gelap ya. iya. Nah, terus ada lagi dia minta telepon bapaknya, disebutlah nomor-nomor gitu kan. Ya, tapi dia emang beneran sebut nomor. Sebutnya 01, 03. Oh, Jadi kayak nomor yang diingat aja dia Ya, tanya apa gitu. anak ya. angka yang ada di otak aja berarti kan. Kami boleh tahu nggak sih gimana sih cara menggambarkan yayasan Hero Humanity itu gimana menurut kalian berdua? Hero ya. Iya. Uncontrol. Boleh masih Iya, dijelaskan maksudnya maksudnya apa sih? dia apa sih? Misalnya benar-benar kayak misalnya dia keluar nih, Ya. dia ada satu, ini aku Pasiennya. cerita sedikit lah ya tentang Oke, pasien. boleh. Oke. Boleh. Ada waktu itu ada kegiatan lagi bukber bareng Ya. keluarga pasien, terus relawan, terus ada juga apa sebenarnya pembina, bahkan ada Pak Haji juga, bahkan ada dari yayasan lain juga ya kan. Jadi waktu itu rame banget di depan gitu kan. Jadi tuh rasa-rasanya tuh nggak mungkin kalau kita tuh akan kehilangan kontrol atas pasien-pasien di sini karena rame ya. Nah, kita menganggapnya kayak gitu ya. Akhirnya semua pasien tuh dilepasin, maksudnya dikeluarin dari kamar ya kan. Karena posisinya rame gitu. Tapi setelah habis berbuka puasa terus mau orang-orang lagi agak-agak lengah ya kan untuk sholat maghrib, tiba-tiba satu orang melompat dari pagar gitu. Jadi benar-benar kayak sebenarnya kan orang rame ya kan, tapi kok kita nggak bisa kontrol kayak gitu. Jadi benar-benar menurut aku itu uncontrol banget gitu. Jadi dia tuh nggak bisa meleng hanya sepersekian detik aja, mereka udah bisa kabur kayak gitu. Misalnya kita tinggalin bentarnya mereka keluar terus kita masuk ke dalam bentar entah ngapain, nanti semenit kemudian mereka udah nggak ada, mereka udah jauh, mereka udah nggak ada lagi. Tuh jadi itu yang bilang uncontrol. Terus yang kedua kalau misalnya disuruh menggambarkan juga hero itu keluarga, family menurut aku. Jadi Oke, kenapa? rasanya tuh kalau di hero apa ya, misalnya kayak kita datang terus kita melihat mereka yang dititipkan sama keluarganya di sini ya kan. Jadi ada satu ketika kita mau memulangkan mereka karena mereka sudah sembuh, tapi misalnya keluarga tidak menerima gitu kan. Tapi kenapa keluarga nggak menerima? Kita aja nggak keluarga, kita bisa nggak menerima mereka di sini gitu. Makanya aku bilang di hero itu keluarga gitu. Terus tuh juga ada banyak relawan. Kita tahu kan relawan itu adalah orang-orang yang memang mereka nggak dibayar untuk itu, tapi mereka bersedia dan ikhlas, tulus untuk membantu di yayasan kayak gitu. Makanya apalagi yang bisa kita sebut kecuali keluarga untuk orang-orang yang seperti itu. Itu sih menurutku. Kalau menurut abangnya? Kalau menurutku hero itu ya balik lagi kata Eza tadi, ya keluarga. Dan kenapa di hero ini pasien sedikit, tidak banyak kayak di tempat-tempat yang lain, maupun pemerintah maupun swasta, karena di hero itu menganggap kalau sedikit kita bisa merangkul mereka, kita tidak menganggap mereka itu individu tapi bagian dari kita, sama semua. Jadi ada sedikit pertanyaan dari teman-teman kita di belakang kamera. Mari kita boleh. Jadi di sini tuh mereka bertanya, sesulit apa sih mengurus para pasien itu? Karena kita tahu kan, mohon maaf kata ini, mereka kan Berbeda. kendalinya itu di luar, Ya. jadi di luar alam pikiran kita gitu. Nah, gimana tuh? Jadi kalau untuk mengurus pasien itu ya balik lagi ke latar belakangnya. Kalau misalkan pasien itu yang dipasung, di sini kan prioritasnya yang dipasung sama yang tidak mampu. Tapi kalau lihat karakter mereka itu kan beda-beda tuh, latar belakangnya dan keluarganya yang berbeda. Nah, kalau untuk di awal-awal memang sulit untuk mengurus mereka. Dan ada juga ya mohon maaf
kayak misalkan salah satu pasien kita itu Mas Bujang itu susah tuh untuk merawat dia di awal-awal. Kayak dia buang kotorannya, dilemparnya ke dinding, digosok-gosoknya ke dinding gitu. Jadi kalau untuk di awal-awal itu emang sulit untuk mengurus ODGJ, tapi setelah sekian lama berulang-ulang kita kasih yang terbaik untuk perawatan, alhamdulillah udah sembuh dan udah kooperatif. Begitu juga untuk pasien-pasien yang lain. Nah, butuh kesabaran ekstra aja sih. Jadi sulit-sulit gampang gitu. Iya, terus tuh kalau pasien kan bukan cara ngurus lagi, tapi kayak makanan, gitu kan. Ada beberapa makanan itu emang dilarang untuk pasien, misalnya makanan dengan gula-gula berlebih itu kan bisa menimbulkan hiperaktif ya pada diri pasien gitu. Kalau misalnya mengonsumsi gula berlebih kayak gitu, jadi ada beberapa hal harus dikontrol tuh mulai dari perawatan dirinya, makanan, terus kita juga ada ngasih obat. Nah obat ini kan kayak mereka tuh ada jadwal kontrolnya setiap 1 bulan sekali per pasien ini gitu. Jadi nanti dikasih obat dan nanti obatnya itu yang bakal ngasih itu dari pengurusnya gitu. Tadi kan mengenai hiperaktif kan. Kalau kita tanya cara pendekatan awal pengurus sama pasien itu gimana sih? Pasti ada yang namanya adaptasi dong antara pengurus dan pasien. Sobat-sobat hero pasti pada pengen tahu juga kan. Jadi kalau untuk pendekatan sama pasien itu ya berkala. Jadi kita lihat dari gelagat mereka, dari sifat atau perilaku mereka terlebih dahulu, kita observasi dalam 1 bulan. Misalkan dia terlalu agresif, kita biarkan dulu, tapi tetap dirawat. Ya, kita kasih makan, kita kasih obat. Kalau untuk komunikasi ya palingan 1 hari itu cuma 1 kali. Tapi kalau untuk udah pasien udah kooperatif, udah membaik, udah ke 3 hari atau 2 hari itu mulai intens percakapannya, lebih dalam. Kebanyakan pasien baru datang itu udah pada langsung diam-diam atau emang mereka bisa diajak ngobrol gitu? Kalau untuk pasiennya itu ada yang namanya ODGJ, jadi itu ada yang sifat introvert, menutup diri, jadi mengurung diri dia. Tapi kalau untuk pasien hero ini kebanyakan beda-beda sih, ada yang introvert, ada yang aktif. Jadi kalau kita lihat ya kita lihat karakternya lagi dan cara penanganannya lagi yang beda gitu. Kalau yang aktif kan enak tuh mengajak ngobrolnya tuh, Nah, asik. kalau yang introvert gimana tuh? Nah kira-kira? kalau yang introvert itu kita tarik ulur sistemnya. Lagi moodnya bagus, kita ajak cerita. Yang kalau introvert itu lebih mendalam dia kalau ceritanya soal di rumah, soal pekerjaan gitu, tentang pribadi dia. Dan diajak juga di sela-sela itu cerita-cerita yang lucu biar mereka tuh lebih Lebih nyaman. Ya, jadi itu gitu, lebih ke terbuka. gejalanya aja yang beda-beda kan. Kalau misalnya untuk status atau diagnosanya sendiri itu tuh rata skizo, tapi gejala skizo kan banyak gitu. Kalau boleh tahu di Yayasan Hero ini sekarang ada berapa pasien ya? Ada 11 pasien Ada 11. gitu. Tapi yang masih butuh perawatan tuh sekitar 9 orang, karena 2 diantaranya itu karena di yayasan itu ada pemberdayaan, jadi 2-nya itu sudah dipekerjakan di yayasan itu. Iya, mereka dapat gaji. Keren. Oke, tadi udah ngobrol panjang nih kan, pasti terkuras dong energi dan apa jadi kita minum dulu tanpa sponsor. Jadi kalau sponsor tadi masuk, ada dong jamu Jadi kalau Ya boleh Kak. Waduh, ini kapan nih sponsor masuk nih? Kapan nih? nggak tahu juga ini kapan kira-kira ada sponsor bisa masuk ke sini. Oh iya, pasti kan di mata masyarakat itu tahu lah dong yang ODGJ itu gimana. Nah, gimana sih cara kalian itu mengatasi kesalahpahaman di masyarakat gitu tentang ODGJ? Oh gitu. Kalau misalnya kalau secara tidak langsungnya itu kita lebih ke apa ya? Misalnya kayak mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat di dalamnya. Misal sederhananya itu kayak misalnya melaksanakan bulan sore. Terus nanti mereka bakalan ketemu sama masyarakat sekitar. Kita lihat nih mana nih bakalan kayak oh ini mau nih menyapa masyarakat, mau menyapa dia gitu kan. Terus masyarakat juga
kayaknya ada beberapa tuh yang memang takut ya kan, apalagi kalau misalnya mereka udah pakai seragam baju yayasan ya kan, Iya. mereka kan ada tulisannya tuh rumah ODGJ. Jadi itu tuh Iya kadang sih. bikin mereka takut gitu. Jadi ada juga yang kayak oh mau ODGJ depannya gitu, oh mau ODGJ hero ya gitu. Ada juga yang sensitif kayak gitu. Terus tuh juga kita kan selalu ada open recruitment untuk relawan gitu. Terus kan misalnya kita buka nih, oh ternyata banyak banget peminatnya. Berarti kan nggak semua orang tuh memandang kayak ODGJ ini berbahaya, ODGJ ini. Ada juga kan memang benar-benar bersimpati mau gitu kan. Terus juga kalau misalnya tuh ada orang yang datang ya kan ke hero entah untuk apa gitu kan, terus mereka tuh yang kayak oh ternyata ODGJ tuh kayak gini loh, nggak yang tantuman ya kan, enggak gitu loh, tapi tuh ada yang bener-bener diam, malah kan kalau diajak ngobrol nyambung terus kan Nyambung banget. ini nyambung banget kan, ngerasa kayak apa kok ini Ya kan ada frekuensi kan. ngobrol ya kan, dan kita jadi mikirnya kayak gitu. Nah jadi mereka tuh kan ini yakin sakit, ini yakin sakit gitu. Dan juga pasien kita tuh yang benar-benar bersih gitu loh badannya kayak gitu. Nah kayak kalau dipikir-pikir ODGJ mana sih yang ganteng putih bersih gitu kan, Melihat juga kita mikir betul ini ODGJ apa enggak? nah itu kan jadi kayak Bener-bener. masyarakat tuh kayak oh ternyata ODGJ tuh enggak selamanya seperti ini. Terus itu juga kita selalu up di sosial media ya kan, terkait kegiatan, terkait misalnya perkembangan mereka atau misalnya kegiatan mereka sehari-hari pas sore mereka nyanyi segala macam kan, itu kan secara nggak langsung kan kita membuat pandangan masyarakat tuh beda gitu, kayak oh ternyata ODGJ tuh nggak yang ngejar-ngejar di jalan atau misalnya pakai baju compang camping di jalan bawa tali kan kayak gitu ya kayak ODGJ kayak gitu. Nah ternyata enggak, ODGJ itu yang ternyata memang cara misalnya mereka tuh lebih kayak berhalusinasi, mendengarkan bisikan lebih kayak gitu. Hijau tadi ya. Betul kayak gitu. Itu kan kegiatan di masyarakat. Pernah nggak kejadian yang benar-benar masyarakat tuh menolak kehadiran para pasien gitu, yang kayak benar-benar langsung ada yang lempar sesuatu gitu atau langsung marah gitu kan? Kalau untuk kejadian lempar itu tuh kan kebanyakan ODGJ yang di pinggir jalan. Nah, kenapa masyarakat itu melakukan kekerasan kepada ODGJ? Karena kurangnya edukasi tadi. Nah, jadi stigma masyarakat ini yang tahunya ODGJ itu menyerang, mengganggu, padahal mereka itu butuh rangkulan, butuh tempat cerita. Nah, makanya itulah peran-peran dari kegiatan-kegiatan sosial kita dan peran dari Hero Humanity tadi, dan mengajak relawan untuk mengedukasi relawan-relawan dan masyarakat lainnya untuk merangkul ODGJ tadi gitu. Oke, tadi kan udah dijelasin juga nih terkait kegiatan-kegiatan oleh pasien. Kita tuh pengen tahu gitu kegiatan keseharian serta kegiatan yang kegiatan positif yang ada di Hero ini apa aja sih gitu. Yang dilakukan sama pasien. Ya, gitu. Sama pasien. Iya. Kalau kita tuh ada yang namanya kalender kegiatan. Nah kebetulan setiap hari itu kan selalu ada kegiatan rutin. Jadi ada kegiatan Berarti terstruktur ya? betul, jadi dia terstruktur gitu. Jadi ada kegiatan rutin harian, terus ada juga yang mingguan bahkan bulanan, ada kayak gitu. Terus tuh kita selalu juga melibatkan para relawan untuk berkontribusi untuk sama-sama menjaga pasien misalnya di kegiatan yang mungkin sifatnya cukup besar kayak gitu. Misalnya, tapi kalau ada kegiatan misalnya cuma kayak ngaji atau misalnya olahraga cuma di depan segala macam tuh kita nggak membutuhkan relawan pun kita bisa gitu. Tapi kalau misalnya dia udah kegiatannya udah cukup besar terus mengundang orang atau misalnya juga kegiatannya di outdoor itu kan memang butuh matah yang lebih banyak ya kan, udah butuh relawan yang bisa menjaga, kalau bisa satu pasien satu relawan kayak gitu. Nah gitu kalau betul. Kalau untuk kegiatannya sendiri tuh kalau yang harian tuh dia ada ngaji ya kan gitu, terus ada kegiatan mini soccer, main mini soccer karena di sebelah itu ada mini soccer di sebelah yayasan. Terus tuh juga ada main pompangan, cuman akhir-akhir ini lagi sibuk jadi kita jarang ya kan, karena tidak juga kan, karena kalau misalnya kegiatan itu udah padat banget tuh bingung sendiri gitu, ini kayaknya skip dulu deh hari ini, skip dulu ini kayak gitu. Nah apalagi kan pasien tuh tiba-tiba yang mudah bosan ya kan gitu, jadi harus bisa berkreasi gimana caranya
ini nih nggak buat pasien bingung gitu. Tuh, terus kalau misalnya kegiatan yang sifatnya agak lebih besar, misalnya kayak piknik ke outdoor, terus kita kemarin juga ada kegiatan yang ke Kampung Raja, terus ada juga yang beberapa kegiatan tuh di outdoor ya kan Bang. Gitu. Banyak kalau kegiatan kita banyak karena kita memang menyiapkan stok-stoknya gimana caranya pasien tuh nggak bosen gitu. Ya karena mereka tuh suka bosan juga, jadi kegiatan yang berulang seperti soccer sekali dua kali itu udah bosan mereka, jadi harus update kegiatannya seperti main bulu tangkis di hall, terus jalan-jalan ke Kampung Raja gitu. Jadi ada lagi kegiatan yang di taman gitu, jalan santai dan masih banyak lain lagi. Selanjutnya itu ada lagi yang pengen kita tanya itu sebenarnya kan tadi udah bahas tentang yayasan nih. Terus siapa tahu teman-teman atau sobat Hero ini pengen berkunjung gitu, ingin melihat para pasien, apakah dibolehkan, dan kalau dibolehkan itu di mana lokasi yayasan kita ini gitu? Jawablah. Biar lebih pas gitu. Boleh. Kalau di yayasan itu dia 24 jam juga ya. Dan misalnya dari jam kerja itu terbuka lebar banget buat masyarakat yang misalnya mau datang, mau apa ya? Mungkin ada beberapa masyarakat yang kayak ini ODGJ ini apa sih sebenarnya gitu kan? Ini kayak gimana sih ODGJ? Itu kan berarti mereka apa sih namanya? Penasaran ya kan? Bisa banget datang aja ke yayasan, mau lihat ODGJ seperti apa, mau mencoba ngobrol dengan ODGJ, bermain dengan ODGJ, Bisa ya, boleh banget ke yayasan ya kan? Nah kalau misalnya untuk alumni kita sendiri itu kita ada di Kenal Yayasan bawah. Kalau misalnya kalian searching itu ada di Maps, searching aja tuh Hero Humanity, nanti langsung ada tuh Hero Humanity gitu. Terus Untuk kalau misalnya alamatnya tertera di kalau kita di sini ya. Iya, terus kalau misalnya berminat untuk jadi relawan bisa juga langsung DM aja ke sosmed kita, entah itu TikToknya ya kan, TikTok kita Rumah ODGJ Jambi. Itu sering orang tuh sering salah gitu loh Kak, kayak misalnya nih ini RSJ ya gitu. Iya, gitu. Nah, Jadi coba jelasin deh apa gitu bedanya Ya, antara apa bedanya yayasan yayasan ini. Humanity? Coba. Oke. Kalau RSJ ini kan ya dia di bawah pemerintahan ya. Kalau Hero kan dia jelas yayasan swasta, milik per individual gitu. Jadi kalau misalnya kalau di Hero ini sebenarnya kita nggak bisa juga bilang di RSJ itu nggak diawasi ya. Pasti mereka punya petugas-petugasnya sendiri untuk mengawasi gitu. Tapi karena di Hero ini jumlah pasiennya lebih sedikit, jadi tuh pengawasan kita tuh lebih lebih terlihat gitu. Jadi kayak satu orang tuh bisa kita tahu oh perkembangannya hari ini gini gitu. Perkembangannya sudah lebih baik nih dari minggu-minggu sebelumnya itu bisa terlihat gitu. Kalau sebenarnya mungkin di RSJ juga seperti itu, tapi juga karena jumlah pasiennya yang sangat banyak, jadi itu mungkin terkesan pengupdatean kesehatannya tuh belum terlalu update ke keluarganya gitu. Terus itu juga kalau di sini kita masuk sini nggak pakai BPJS gitu. Jadi masuk sini itu bisa lebih lama. Kalau BPJS kan kalau di RSC itu dia paling lama 21 hari gitu. Kalau di sini dia nggak tergantung 21 hari segala macam, enggak gitu. Nah dia lebih ke seberapa lama dia bisa sembuh gitu. Terus kalau misalnya bayar atau enggak, ada 2 pintu ke sini kebetulan. Kayak kalau misalnya masuk sekolah kan ada jalur SR, SD ya kan. Nah, di sini juga ada. Kita ada 2 jalur. Yang pertama itu ada pasien prioritas sama pasien mandiri. Nah, pasien prioritas ini adalah pasien yang dengan kriteria yayasan. Yang pertama itu tadi yang kayak Bang Recep bilang, pasien dengan dipasus. Terus pasien yang berasal dari keluarga tidak mampu gitu. Kalau misalnya pasien mandiri ya dia ODGJ tapi di luar itu. Nah, tadi itu terdapat kita itu mau tanyain momen-momen apa aja sih yang kakak dan abang ingat, ada momen bahagia kah? momen lucu, Bagaimana terhadap pasien gitu. Yang benar-benar yang paling lengket gitu lah di pemikiran kalian. Jadi kalau untuk momen-momen itu kan, kalau momen kan ada momen yang sedih, ada yang senang, ada yang capek.
Jadi kalau untuk yang sedihnya itu, kalau untuk pasien itu di saat mereka tuh tidak dikunjungi oleh pihak keluarga, apalagi momen-momen event lebaran, puasa, itu kan momen keluarga, sedangkan mereka itu tidak dikunjungi, dilihat oleh keluarga, mereka tidak merasakan momen-momen lebaran sama puasa itu, jadi sangat merasa seperti tidak ada keluarga mereka itu. Makanya kami terkadang pegawai itu menyisihkan waktu untuk mereka, walaupun itu momen lebaran puasa, kami sisakan waktu kami untuk mereka, untuk biar mereka itu bisa merasakan hari lebaran maupun puasa. Itu kalau sedihnya sih. Jadi kalau untuk senangnya tuh, kalau momen senangnya itu lihat mereka tuh udah sembuh, udah kembali ke masyarakat, udah mulai bekerja, itu suatu kebanggaan bagi kami pegawai dan relawan Hero Humanity maupun ALJ juga. Itu sangat menyentuh sih, dan bangga saya sebagai pegawai Hero melihat mereka tuh udah berkembang. Mengenai yang abang bilang barusan kan ODGJ sembuh, lalu apakah ODGJ itu sendiri bisa sembuh? Kalau untuk ODGJ itu dinyatakan sembuh itu tidak 100%, jadi 80% ODGJ itu sembuh, dan itu pun harus dikontrol sama pihak keluarga maupun pegawai sini. Nah, kami itu kalau mau memulangkan mereka, kami lihat juga dari kondisi mereka. Kalau mereka udah kondusif, udah membawa sama masyarakat, tidak bergelagat aneh lagi gitu. Kan kadang tuh mereka tuh ada yang ketawa sendiri, ngomong sendiri gitu kan, yang aneh-aneh gitu, ada yang motong rambutnya sendiri gitu. Jadi hal-hal yang begitu kalau mereka tidak melakukannya, jadi bisa pulang. Tapi seiring dengan waktu juga, dan ada dari anjuran dari dokter juga kan, kami kan ada 1 bulan sekali itu kan kontrol. Kalau dokter bilang boleh pulang, ya kita pulangkan mereka. Terus Minum aja. Ya. Terus lebih ke ini sih, pasien yang udah bisa ngelola dirinya sendiri ya kan, itu kan berarti udah ada apa ya, Udah mereka mandiri lah. mereka udah ada bekal untuk mereka keluar nanti gitu. Pada awal datang apa mereka tidak bisa mandi? Bisa. Ada beberapa pasien tuh yang memang kayak itu tadi, yang misalnya gejalanya itu berbeda. Ada yang misalnya datang dengan keadaan yang kayak orang biasa gitu, tapi ada juga yang memang bersikap layaknya ODGJ, misalnya kayak mandi aja harus dimandiin, terus kayak misalnya kalau buang air segala macam itu juga harus dibersihin sama pengurus gitu. Kalau ODGJ yang sembuh dari Yayasan Hero Humanity itu sampai sekarang udah ada berapa orang ya, Kak Abang? Kalau untuk pasien Hero Humanity itu Ya. sudah ada 15 orang, 15-16 Banyak orang ya? ya. Berarti dari awal berdiri Yang- sampai sekarang ya? Yang sembuh. Yang udah sembuh itu ada 5 orang. Udah banyak. Udah banyak, udah pulang. Itu kira-kira rentang mereka dirawat itu berapa lama sampai bisa dinyatakan sembuh? Kan emang beda-beda tadi, tapi maksudnya rata-rata berapa lama gitu? Kalau untuk rata-rata sembuhnya itu beda-beda. Ya. Jadi tergantung semangat dari pasiennya lagi, Berarti dari diri mereka dari sendiri diri ya? mereka sendiri. Dan harus ada support juga dari keluarga kan. Kami sebagai pegawai juga support untuk mereka sembuh juga. Tapi semangat dari mereka itu yang penting. Mengenai support keluarga juga, apa dari Yayasan Hero juga menetapkan peraturan mungkin keluarga mereka harus berkunjung atau bagaimana? Menetapkan. Jadi kalau untuk keluarga pasien itu harus minimal 1 bulan 1 kali. Betul. Apalagi yang di kota kan. Dan ada beberapa pasien itu keluarganya tuh yang di luar kota. Yang di luar kota itu kayak yang di mana? Di Tebo, terus ada yang di Kerinci, ada yang di Bulian. Kan kita lihat juga kondisi keluarganya tuh gimana gitu. Ada yang berkebun, jadi mau ngumpulin uang dulu mau ke Jambi gitu. Nah, naik travel kan lumayan mahal gitu kan, kalau ongkos PP-nya kan. Nah, jadi 3 bulan sekali, kalau yang di kota 1 bulan sekali. Kan dinikmati dulu air dulunya. Gorengan kita di sini nggak ada. Karena Karena tadi ya
punya kita. Nunggu sponsor aja masukin aja. Next Untuk ya. next segmen ini kita ada yang namanya mitos dan Atau fakta. Jadi di segmen itu tinggal jawab ini tuh mitos atau fakta sih. Nah, tapi dijelasin juga, nggak tinggal jawab itu aja. Iya. Oke, yang pertama itu ada apakah Ini semua jawabnya barengan. sesuai pandangan masing-masing aja deh kalau gitu. Oke. Yang pertama ada apakah semua ODGJ itu berbahaya? Mitos. Oke, alasannya? Satu dulu nih. Yang salah satu. Dari abang dulu ya. Aku itu alasan gitu. Terus apa tadi pertanyaannya semua ODGJ berbahaya? Iya. Tidak, mitos kalau menurut saya, karena tidak semua ODGJ itu berbahaya. Jadi ada beberapa ODGJ itu yang ya tergantung latar belakangnya lagi, apa sakitnya, terus tekanannya apa dari latar belakangnya itu. Jadi tidak semua ODGJ itu berbahaya kalau menurut saya. Kalau dari kakaknya gimana? Iya, makanya tadi bilang setiap ODGJ itu punya gejalanya masing-masing. Kayak gitu. Ada beberapa ODGJ itu memang ngelakuin kekerasan baik di rumah, keluarga, lingkungan. Tapi kan ada juga ODGJ yang enggak apa ya, enggak merugikan orang lain kayak gitu. Ada yang memang ya dia berhalusinasi untuk diri sendiri. Gitu. Iya, karena kan di pandangan masyarakat itu ada yang sebagian masyarakat itu kayak ini bukannya membuka aib atau gimana ya. Saya itu pernah dengar di salah satu orang dia itu menceritakan seperti ini. Saya mempunyai keluarga yang kurang, yang termasuk ODGJ lah. Terus warga sekitar tuh kayak, jangan main sama dia, nanti ketularan gitu. Betul. Nah, itu tuh kayak kalau itu kayak kena itu kayak, wah, miris banget gitu mereka. Iya, padahal seharusnya mereka tuh tahu kalau misalnya perilaku kekerasan dari ODGJ itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Apa yang mereka contoh misalnya gitu. Mereka tinggal di lingkungan apa? Oke, lanjut. Kita yang kedua, mitos atau fakta, peran keluarga sangat penting untuk pemulihan pasien. Fakta. Oke, boleh jawab karena tadi abang yang duluan, sekarang kakaknya. Kok bisa kompak banget? Jangan nih. Karena kan bergelut di dunia ODGJ. Iya, Oh, karena gitu. sama-sama punya pengalaman Iya. di situ. Kalau peran keluarga itu penting ya, Iya. karena secara apa ya, proses pemulihan aja tuh ada yang namanya beberapa terapi, itu baik terapi sosial, terapi obat gitu, terus itu juga ada peran keluarga dalam sana. Makanya tadi dibilang kalau misalnya ODGJ itu gimana sih cara lingkungan melakukan dia, itu yang dia mirrorinkan ke orang-orang lain kayak gitu. Jadi kalau misalnya keluarga yang perlakuannya seperti apa, dia akan bersikap seperti apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia lihat nih pas proses pemulihan ada keluarga yang datang, mungkin secara tidak ini kita mikir kayak ODGJ pun nggak pikir sampai sana dong, Iya. keluarga gue gini-gini nggak Iya. kepikiran kan, pasti yang kayak, tapi dia tuh ada mungkin bagian kecil dari diri dia tuh yang kayak oh ada loh kan. Mungkin itu karena anak sama keluarga dan mungkin tekanan hati. Betul, bisa jadi juga gitu kan, makanya ada faktor keluarga di dalam sana. Nah, selanjutnya nih ada satu lagi yang terakhir sebelum kita tutup acara kita ini, ada apakah rehabilitasi bukan soal obat gitu? Ya betul, fakta. Fakta. Jadi kalau rehabilitas tuh tempat namanya juga tempat rehabilitas ya. Kalau misalnya kita cuma mengandalkan obat, ya di rumah juga bisa minum obat ya kan, di rumah sakit bisa minum obat ya kan. Kita ada obatnya ke puskes atau ke markas juga dikasih gitu. Tapi tentang bagaimana kita mengisolasikan mereka dari lingkungan gitu. Bagaimana cara kita memperkenalkan mereka kepada ini loh kehangatan, kenyamanan, keamanan yang kalian butuhkan. Terus itu juga gimana caranya kita ngasih tahu ke keluarga bahwa kalau misalnya ini loh yang seperti ini loh yang dibutuhkan oleh mereka yang spesial ini. Bentar, sebelum closing lagi nih, ada sedikit yang janggal dan terkait tadi kan apa ya, kayak biar tahu masyarakat, mengedukasi masyarakat agar tahu gitu ini tuh tempat mereka yang sangat-sangat dibutuhkan, itu gimana, apakah melalui media atau terus masuk masyarakat? Tadi kita ada sosmed media, itu tadi tujuan kita selalu up keadaan pasien di sini.
bukan kita mau cari AdSense ya. Kita di sana bukan nyari AdSense, nyari followers, bukan, tapi mengedukasi gimana caranya. Stigma masyarakat. Betul, masyarakat tuh melihat oh ternyata ODGJ itu seperti ini, asik juga kok gitu kan. Mungkin ada yang ngerasa kayak kayaknya aku juga ODGJ, kan ada juga seperti itu ya kan. Tiba-tiba kita live, tiba-tiba kayak nggak mungkin lewat di FYP ku tiba-tiba kan ada selalu bilang kayak gitu. Ya mungkin itu salah satu contoh dan ciri-ciri kalau kalian sudah waktunya masuk ke sini. Kamar masih banyak. Mungkin yang mau lihat kamar dulu juga boleh. Boleh. Kebetulan kita masih punya kamar, jadi datang aja guys ke sini. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita sampaikan cukup sampai di sini ya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya, terus mau sharing-sharing ke kita gitu Iya, ya sobat-sobat hero. Dan juga sebelum itu mungkin boleh kesan dan kesan dari kakak dan abang. Mungkin dari pesan. Banyak banget ya, besar ya kan. Kalau kesan-kesannya lebih ke kayak kita sama-sama manusia ya kan. Kita sama-sama manusia. Seharusnya kita sama-sama bisa gimana caranya memperlakukan manusia. Mereka berbeda tapi bukan berarti mereka bukan manusia, ya kan? Kayak gitu kan menurut aku. Jadi ayolah kita saling menghargai, saling menjaga. Gimana caranya? Humanity ya. Iya kan, humanity sesuai dengan slogan humanity kan, humanity today, humanity always. Iya kayak gitu. Jadi itu kita tuh mau bersikap sesuai slogan kita gitu. Oke, mungkin itu saja dari kita. Kesan dan pesan abangnya? Oh, kalau untuk Ya untuk ya. para pendengar dan itu sobat hero. Jadi pesan dan kesan saya itu untuk sahabat hero, semoga kalian itu bisa untuk memanusiakan manusia yang lebih baik lagi. Karena di ODGJ, di rumah ODGJ, Hero Humanity itu kita banyak belajar, dan saya juga banyak belajar tentang memanusiakan manusia dan tentang belajar kesabaran itu bagaimana. Karena kalau kita mengurus ODGJ, mereka tuh tidak ada kata terima kasih begitu. Jadi belajarlah sabar, memanusiakan manusia juga gitu. Mungkin Cukup. udah Ya, gitu kan. Terima kasih banyak Mas Mbak. Jadi kita doakan, kita izin closing di sini langsung ya. Ya, kita closing aja. Oke. Kita Robin, aku Robin. Aku Ulin. Sampai ketemu di podcast Hero Humanity selanjutnya. Bye bye.